dari awal sampai akhir itu dia punya berapa poin misalnya, karena dia dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan 15 ya. Nah, ntar punya berapa poin, si poin itu ntar masuk ke nilai, lumayan nama nilai. Siapa yang menulisnya. Nah, ketika presentasi kan ada orang yang merekap. Siapa yang bertanya namanya siapa, poinnya 1, tulis. Kemudian yang menjawab siapa, tulis 1. Kemudian setiap kelompok itu akan memberikan rubrik penilaian terhadap penyaji, ntar dikumulatifkan. Jadi ntar penyaji itu akan menyetorkan rekap nilai ke PJ-nya. Nah, ke PJ itu adalah penilaian selama kelompok dia presentasi dari 6 kelompok. Kelompok 1 itu ntar ada rata-rata sekian nilainya, kelompok 2 sekian, kita diratakan. Berapa sih nilai dia dapat dari teman-temannya selama dia presentasi, kemudian siapa saja yang melakukan poin, yang bertanya maupun menjawab, lalu dia rekap poinnya, PJ tugasnya, ntar ada bagan nama kayak bagan absensi gitu, lalu si A pertemuan 1 dia dapat berapa poin? 1. Si B dapat berapa poin? 3. Terus setiap pertemuan seperti itu dengan hasil laporan dari setiap kelompok, maka di akhir itu ntar ada rekapnya. Muhammad Chu selama ini melakukan 12 poin. Nah, jadi yang dilapor ke saya ntar bagan itu, bagan rekap. Ya. Ntar penilaiannya, nah, udah beres, udah gitu ya. Jadi ketika misalnya tugas nilai itu terkumpul dari mana saja untuk mendapatkan nilai A, B, C, D, yang nilai kumulatif 1 nilai UAS. Saya mohon titip UAS nilainya besar, ya, lebih besar dari UTS. Yang kedua nilai apa? UTS. Yang ketiga nilai apa? Resume atau peta konsep hari dan poin dari harian kita perkuliahan. Kemudian ada tugas struktur, itu apa aja nilainya? 1 PPT, kedua penilaian dari 6 kelompok, ya. Nah, selama diskusi saya ada masuk, kemudian ketika ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab jadi ataupun ada ketika dijawab dengan kurang tepat, maka saya akan meluruskan, ya. Meluruskan ini harusnya gini. Kemudian saya akan menambahkan materi, menambahkan melengkapi, maksudnya ya, melengkapi materi yang belum tersampaikan oleh tim-tim. Nah, kemudian udah itu UAS. Untuk UAS materinya dari mana? Materinya itu dari presentasi. Makanya kebanyakan nilai UAS jelek itu karena dia tidak mengabaikan hasil diskusi pada presentasi. Nah, saya akan memberikan latihan soal. Latihan soalnya PG ya, tenang, bukan esai ya. Jadi setiap paling juga 10 soal, 15 soal gitu ya, tiap sistem gitu ya, tiap materi. Jadi kalian selain menyimak, kemudian meresumnya nggak usah banyak-banyak, kemudian bikin peta konsep atau ya, nggak ada duanya. Kemudian ada latihan soal. Nah, itu dikirim biasanya saya tidak harus hari yang sama, tapi 1 hari setelahnya. Kalau kelas C dan D itu hari Senin, maka tugasnya itu paling lambat hari Selasa jam 12 malam. Ya, mentoleransi bagi yang susah sinyal gitu ya. Kasihan kalau pada hari yang sama kuliah numpuknya sampai sore. Terus apa lagi ya? Ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang tanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin bertanya, Bu. Apakah ada buku panduan khusus untuk kita belajar gitu? Sekian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buku panduan khusus yang pertama itu buku Kararambon ya, buku Kararambon orang biologi itu adalah buku Campbell. Nah, Campbell atau Kimball boleh, tapi yang saya pakai adalah Campbell.
Nah, buku Campbell itu ada Campbell 1, Campbell 2, Campbell 3, semuanya menyangkut tentang biologi umum. Tetapi harganya cukup mahal ya, sekitar 700.000 ya satu paket ya, atau 800 ya sekarang ya. Satu buku aja kalau beli satuan yang misalnya jilid 1 itu tuh 200 sekian gitu ya. Kalau dulu saya beli pasti 500-an, tapi sekarang katanya naik gitu ya, atau berapa. Nah, atau kalian juga bisa ntar saya kasih file e-booknya, tapi itu bahasa Inggris ya, untuk nama-nama bahasa Inggris. Nah, untuk resum lagi dari yang 3 itu, kami dengan Bu Sri Mariati buat modul. Modulnya sangat singkat-singkat, modul biologi umum. Ada nama saya, ada nama Bunti, udah lengkap dengan link YouTube-nya ya. Itu akan saya share. Jadi modul biologi umum itu akan saya share. Jadi kalian kalau misalnya kesulitan untuk memahami yang ribet bisa melihat modul. Ribet kok, sangat simpel. Kan namanya modul ya, bukan buku. Ya kalau buku pasti lebih ini. Ini modul hanya untuk membantu saja. Untuk referensi, saya selain menggunakan YouTube, biasanya ada modul itu membantu, kemudian saya kasih e-book Campbell yang bahasa Inggris dari 1 dan 2 dan 3. Kalau misalnya kalian ada bekas kakak di rumah, atau saudara, atau tetangga, ada buku Campbell, itu bisa dibaca-baca ya. Campbell 1, Campbell 2, Campbell 3. Buku di Campbell 1 nggak ada ya, mungkin materinya ada di Campbell 2. Bu, di Campbell 2 nggak ada, oh berarti di Campbell 3 ya. Emang itu 1, 2, 3 itu lanjutan gitu ya, jadi tidak biasanya kalau dulu waktu offline suka fotokopi ya per bab yang diajarkan. Kalau mahasiswa itu, kalau beli kan mahal. Kalau di perpus juga ada, tapi nggak banyak serinya, jadi perebutan. Akhirnya yang punya fotokopi, tapi tauge dengan wanti-wanti, jangan lecet, jangan sobek gitu ya. Karena emang bukunya lumayan mahal ya. Untuk tingkat mahasiswa itu memang lumayan mahal. Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Izin bertanya Bu. Boleh, Muhammad Kafi. Lagi ngetren nih namanya. Ngetren gimana Bu? Enggak, anak saya itu senang lagu nyanyian Kafi. Oh iya iya. Saya Bu izin bertanya, buat konsepan penilaian Ibu itu seperti apa gitu? Misalkan dari resum kan kadang dosen itu ingin misalkan si mahasiswanya ingin ditulis tangan atau diketik gitu. Nah untuk Ibu itu konsepnya seperti apa gitu? Terus juga kalau untuk presentasi itu dilihatnya gitu. Ya penilaiannya dan apa kan biasanya dari segi menarik atau misalkan public speaking dalam presentasinya gitu. Nah kalau dari Ibu sendiri bagaimana? Terima kasih Ibu. Sama-sama Muhammad Kafi. Yang pertama, kalau resum ya, saya yang harus tulis tangan, tidak boleh karena banyak yang sedikit nakal. Copy paste. Tulis tangan, kemudian ada kutipannya ya, literaturnya. Jadi kalian membaca meresum itu dari buku mana? Dari buku ya. Kalau kalian ngambil dari internet, harus e-book ya, tidak boleh blog. Nggak boleh. Blog-blog itu nggak boleh ya. Kemudian yang saya minta hanya 2 halaman, tidak boleh lebih. Di PDF-kan. Tulis tangan, ada kutipannya, di PDF-kan, dikirim ke sistem. Kalau sistem Ekno bagus, di Ekno bagus. Kalau sistem Ekno sering error, saya suka nyuruh bikin GF, Google Drive. Jadi saya hanya minta linknya saja. Jadi PJ itu harus lumayan aktif ya. Jadi ntar PJ itu suka, ini link GF, tugas masukin ke link sini, per folder gitu ya. Jadi saya ngeceknya tugas sekarang tidak usah ngeprint, tidak usah ke email, karena ke email juga suka ribet, nggak usah ke WA, udah mah banyak WA ya, memori kalian penuh, sama saya juga lebih penuh gitu ya, akhirnya nge-hang aja si HP-nya ya. Ya saya sudah habis 1 HP ya, nge-hang terus ya. Jadi kita pakai Google Drive ya. PJ bikin linknya, teman-teman tinggal upload ke sana. Kalau ada yang kesulitan dibantu dengan PJ,
kasih ke saya tinggal cek. Oh, sekian, itu lebih praktis pakai Google Drive. Untuk penilaian presentasi, saya sudah punya rubriknya. Rubriknya itu ada rubrik penilaian, artinya saya ada pomnya, jadi saya akan kirim pomnya dalam bentuk Word, tapi dalam bentuk tabel. Itu di situ ada kategorinya. Misalnya penampilan menarik, presentasi bagus, dapat 3 pertanyaan, ya, PPT-nya. Nah, itu poin-poin yang ada di presentasi itu ada semua. Ada berapa poin? 10 atau 9. Untuk nilainya ranknya 1 sampai 5. Nah, kalian tinggal checklist. Ntar ada poinnya berapa diratakan. Nah, kita rata. Oh, kelompok A mah kelompok 2 itu menilai kelompok 1 itu cuma 80 gitu ya. Tetapi kelompok 1 itu dinilai oleh kelompok 1 sampai kelompok 6, 7. Ntar setiap kelompok itu setor ke PJ. Ntar PJ yang akan merekap. Jadi ntar nilainya diratakan ya. Jadi jangan khawatir. PPT-nya, dari penampilannya, cara menjawabnya, kemudian banyaklah ya. Ntar saya takut salah. Ntar saya share. Jadi saya share biasanya sebelum satu hari sebelum perkuliahan, berarti hari Minggu malam saya share semua pom-pomnya. Jadi kalian hanya tinggal mengisi saja. Ada lagi Muhammad Kafi? Sudah Ibu, cukup. Sama-sama. Ada yang tanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh, Ridwan. Kalau untuk resume kan 2 lembar, Bu. 2 lembar itu bolak-balik apa gimana ya, Bu? Terima kasih. Halaman. Kita kasih standar dulu ke kertasnya ya. Kalian menggunakan apa? Kalau misalnya kalian menggunakan kertas HPS, itu nggak usah bolak-balik. Berarti kalau bolak-balik itu cukup 1 lembar, ya. Jadi halaman ke-1 dan halaman ke-2. Tapi kalau kalian nulisnya di buku kan lebih kecil ya. Berarti kalian 2 lembar. Jadi kita samakan saja biar tidak pusing. Gimana kalau menggunakan misalnya kertas folio bergaris biar nggak usah menggarisi ya. Kalau kertas folio bergaris berarti kalian hanya 1 lembar kertas folio, bukan double gitu. Jadi satu lembar itu berarti kan ada halaman depan dan belakang. Jadi hanya cuma satu lembar saja. Nah, terus tidak semua materi membuat resume. Ya, tidak semua pertemuan membuat resume. Nah, mix ya. Mungkin minggu depan membuat resume, minggu depan yang lagi membuat peta konsep. Kalau membuat peta konsep, saya sarankan di kertas HPS atau A4 boleh ya, yang kosong A4 mau F4 gitu. Pokoknya kertas yang kosong kalian bikin peta konsep, jangan buku ya, di kertas HPS untuk peta konsep. Kalau untuk resume biar nggak capek menggarisi gitu ya, berarti di kertas folio bergaris ya, cukup 1 lembar saja bolak-balik. Jadi kalau kalian beli itu bisa dipotong. Nah, ketika dipotong dibagi 2, bisa untuk pertemuan selanjutnya. Jadi menghemat ya. Kemudian dipoto, di PDF kan. Sekarang banyak yang HP sudah sistem PDF, kemudian disimbol di Google Drive. Biar tidak ada istilahnya saya ini nggak ada sih kemana gitu ya, di email nggak ada, Bu coba cek di spam segala macam gitu, karena email saya udah penuh dengan tugas-tugas yang lain ya. Jadi kita siasati menggunakan Google Drive. Apakah ada yang tanyakan lagi? Silakan. Ada yang tanyakan lagi? Apakah sudah paham semua? Tugas pertama untuk PJ, tolong buat POM dalam bentuk Excel ya, absensi ya, lengkap dengan NIM-nya. Nah, jadi
hari ini sudah mulai di absen harusnya ya, tapi saya belum pegang absensinya. Mungkin kalau ini kan semester 2 sudah punya data absen ya. Dicek ya hari ini yang hadir dan yang tidak hadir siapa saja. Kemudian kirimkan ke saya melalui WA ya. Karena saya belum punya data namanya, jadi saya belum bisa mengabsen. Hari ini hadir semua ya. Kemudian bagi yang tidak tetap, ya, gimana Muhammad Jul? Hadir semua Ibu, ada 32 siswa. 32, oke. Antara Muhammad Jul buat itu ya. Jangan Muhammad Jul, kosong Muhammad Jul mah. Cari PJ dulu ya, bentuk PJ ya. Jadi tugas sekarang gunakan waktu yang sisa. Kalau sudah habis, mungkin di waktu yang senggang. Pertama buat kelompok, kedua bentuk siapa PJ-nya ya. Minggu depan kita sudah mulai perkuliahan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada saya akhiri ya, karena akan memasuki ke kelas D. Ibu maaf izin menjawab. PJ-nya Muhammad Jul, Ibu. Oh, PJ-nya Muhammad Jul. Iya, Ayo semuanya siapa? Nana, Nana Bu. Mana Nana? Hadir, Bu. Nana. Oh. Maaf ya, untuk Nana sama Muhammad Jul saya miskomunikasi, bukan miskonsepsi ini mah ya. Oh, jadi untuk Kosma itu Nana, untuk PJ Muhammad Jul. Oke. Terima kasih ya. Mohon bantuannya untuk 1 semester ini akan direpotkan oleh saya. Ya untuk kebaikan semua ya ini. Sama-sama. Ada yang tanyakan? Kalau enggak saya akhiri. Tidak ada ya? Sudah dapat dipahami? Kalau masih ada yang belum dipahami, bisa nitip pesan ke Muhammad Jul ya. Tanyain ke ibu atau juga bisa tulis di grup ya. Mohon maaf kalau saya low respon. Mungkin satu ngajarnya banyak semester ini ya. Berapa kelas saya megang 20 SKS untuk teaching ya. Mungkin akan kalau saya kebaca saya langsung jawab. Kalau saya low respon kemungkinan di waktu-waktu senggang insya Allah saya jawab, tidak akan dilama-lama ya. Kalau tidak ada saya akhiri sampai saat ini. Saya ucapkan selamat bergabung di mata kuliah biologi umum. Kita harus semangat, optimis ya untuk mendapatkan ilmu yang barokah, nilai yang bagus ya, dan ilmu yang bermanfaat ya. Saya akhiri sampai di sini, sampai jumpa hari Senin depan. Mungkin termalam saya akan lengkapi semua ekonomi ya, di ekonomi ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Saya Terima kasih Ibu. Gede halilintar guludug Bu, sedangkan untuk ke dekat harus naik motor. Nah, seperti itu. Saya nggak berani Bu, licin jalan tanah di gunung ya udah misalnya ya. Nah untuk kasus-kasus tertentu dia bisa memanfaatkan, saya tunggu, saya kasih tanda sampai jam 16 sampai jam 18, jadi sampai jam 6 ya. Bu saya aliran nggak ada listrik, kalau gemet bisa pakai HP, tapi kalau buka laptop susah. Oke. Lalu ada lagi selain Bu kuota habis gitu ya. Nah tolong untuk sudah mulai pembelajaran kuota di skip, diperhemat, jangan nonton YouTube aja, apalagi game online ya. Diberi kuota gratis tambahan, jangan pakai game online. Tapi sekarang perkuliahan sudah mulai banyak, tugas sudah mulai banyak. Mungkin ada yang pakai Zoom, pakai Gmail. Sehari kalian bisa menggunakan Gmail atau Zoom bisa beberapa jam. Ya, bisa beberapa jam, itu lumayan menyita kuota. Nah, tugas pertama adalah bentuk PJ. Yang kedua, kita ada untuk penilai ada beberapa yang harus kita isi. Yang pertama itu ada tugas mandiri, ada tugas struktur. Ada juga nilai UTS dan UAS ya.
Kalau UTS UAS itu biasa yang paling besar adalah bobot nilai UAS. Nah, untuk tugas mandiri dan struktur itu dibagi. Tugas mandiri berarti tugas personal. Kalau tugas personal itu setiap setiap materi perkuliahan masuk itu tugasnya bisa meresume atau membuat peta konsep. Ya, itu saya sesuaikan dengan materinya. Kalau materinya itu agak terlalu umum, saya bilang membuat resum. Kalau misalnya dia banyak poin-poinnya, membuat peta konsep. Nah, untuk resum tidak usah banyak-banyak. Saya nggak suka banyak-banyak karena ngoreksinya juga lama ya. Saya maksimal itu hanya 2 halaman. Untuk resume itu hanya 2 halaman. Kemudian kalau bisa itu ada literaturnya. Kalau untuk peta konsep beda ya antara bagan konsep dengan peta konsep. Kalau bagan konsep itu kayak diagram alir, kotak-kotak gitu ya. Kalau peta konsep itu ada kata sambung tiap tiap apa ya? Tiap panah menuju ke kotak selanjutnya. Misalnya ekosistem dibagi kan ada 2 ya, misalnya komponen ekosistem, misalnya biotik abiotik. Nah, si panah ke biotik abiotik itu berarti kan komponen. Jadi ada penjelas kata walaupun cuma 1 kata, misalnya dibagi faktor, kelebihan, kekurangan. Jadi ada keterangan di panahnya. Itu peta konsep ya. Nah, untuk tugas struktur, jadi karena untuk biologi umum di tingkat MIPA itu hanya pendalaman materi di tingkat SMU. Jadi emang ada sedikit yang lebih mendalami karena masih umum, tidak sedetail pada jurusan biologi ya. Nah, jadi sambil mengingat lagi karena biologi itu sudah dipelajari pada tingkat SD, PAUD, SD, SMU, SMA, SMA. Nah, kita akan mengulang lagi. Untuk pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-7, saya yang akan menerangkan ya. Nah, untuk menerangkannya ada beberapa cara biar nggak bosen. Pertama, bisa gemet. Kalau Zoom saya nggak, karena terlalu berat Zoom ya kuotanya. Kasihan ke mahasiswa. Jadi kita bisa gemet. Nah, kalau misalnya materinya simple, saya akan menggunakan rekaman suara. Jadi saya kasih PPT-nya, saya kasih latihan soalnya. Kan kadang-kadang mahasiswa nggak ngerti ya, hanya kasih PPT saja. Nah, penjelasannya saya kasih rekaman suara saya. Itu bisa sampai 1 jam atau 30 menit mendengar suara rekaman saya ya. Sampai banyak yang terhipnotis. Nah, itu untuk dari UTS ke UAS itu mandiri ya. Jadi kalian itu akan presentasi. Nah, presentasinya tentang materi sistem-sistem. Dulu sudah pelajari sistem pencernaan, sistem ekspresi, sistem reproduksi, ya, sistem indera. Itu kita hanya mengulang saja. Ya, mungkin bahasanya akan lebih detail sedikit ya. Nah, itu dibagi. Nah, berarti kalau itu cuma ada pertemuannya 8 ya, 8 dikurangi 1, 7, berarti kelas ini dibagi menjadi 7 kelompok. Nah, pembagian 7 kelompok saya serahkan teknisnya terhadap Kosma dan PJ, tapi jangan saya mau sama si A, saya mau si B, nggak boleh ya, diacak biar kita saling mengenal dengan temannya. Jadi perempuan saja, laki saja gitu. Jangan satu kelas tidak tahu ada teman kita bernama A, ya walaupun secara virtual tidak langsung ketemu wajah dengan teman-temannya, tapi minimal sudah ada chemistry selama Zoom, selama gamet ya, mengerjakan tugas gitu ya. Nah, dan bahkan biar kalian tidak bosan, saya itu suka ada kalian disuruh melakukan pencil, namanya penelitian kecil ya. Jadi pada mata kuliah ekologi, kalian disuruh observasi di tingkat kebun atau halaman kalian. Bu, saya masih PSBB, PSBB-nya sangat-sangat ketat, tidak apa-apa. Mungkin di halaman rumah sendiri. Ya, di teras kalian hanya melihat, setiap orang pasti punya teras, punya koleksi tanaman ya yang dipunyai oleh ibu gitu ya. Nah, itu bisa digunakan. Bu, udah saya mah di Ciamis, di pelosok, bebas dari corona. Oke, alhamdulillah saya mah ke sungai. Bu, jangan sungai besar ya, takut saya khawatir. Saya mau ke sawah, silahkan. Saya mau ke ladang singkong, silahkan gitu ya. Jadi biar tidak terlalu jenuh. Nah, itu ntar saya kasih LKM,
kerja mahasiswa. Jadi mengisi ada tanaman apa saja, bahasa Latinnya apa, dipoto ya. Ada Google Map-nya. Ini pada daerah kalau di Google Map kan ada itunya ya, ada alamat mapnya gitu ya. Lalu dibuat laporan. Laporannya jangan terlalu yang ribet lah. Cukup 5 halaman saja sudah cukup ya, biar nggak jenuh aja proses pembelajaran. Nah, kemudian untuk pertemuan pertama itu adalah kontrak perkuliahan ya. Jadi di sini mengenai RPS, mengenai silabus, RPS silabusnya mungkin saya akan share sore atau malam karena harus menyamakan persepsi dengan dosen satu ya. Karena saya ingin prodi matematika mendapatkan materi yang sama, mendapatkan silabus yang sama, walaupun beda dosennya. Ya, jadi kami lagi mensinkronkan RPS untuk di pendidikan matematika, gitu ya, biar kesisirikan. Kelas B, C dan D mah ya sama UKIP suruh gini-gini, kenapa ya kelas A dan B mah enak banget, nah. Jadi tidak ada bahasa seperti itu. Kita samakan dulu semua ya biar satu pandangan yang sama. Di sini kemudian yang pertemuan kedua itu baru kita masuk ke biologinya ya. Akan menerangkan jadi untuk CPL-nya, capaian pembelajaran itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian biologi, teori ilmiah, cabang ilmu biologi, dan kaitannya dengan ilmu lainnya serta asal-usul kehidupan. Nah, itu untuk minggu depan. Pertemuan ketiga itu adalah mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan terkait struktur dan fungsi sel sebagai unit dasar organisme, struktur sel, dan fungsi bagian-bagian sel. Karena ini adalah sedikit rumit, saya akan menerangkan lewat KIMET. Ya. Nomor 2 juga saya akan menerangkan lewat KIMET, nah itu ada dasar konsep dasar untuk biologi umum. Pertemuan keempat, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan sifat-sifat fisik dan komposisi kimia sel pada jaringan. Nah, ini saya bisa menggunakan audio suara ya, atau menggunakan aplikasi yang lain. Ini kalau tidak GMAT pun dapat dipahami. Nomor 5, mahasiswa mampu memahami, mendeskripsikan keanekaragaman makhluk hidup, ekologi, dan lingkungan. Pertemuan kelima kita praktikum kecil yang tadi, pencil. Kalian keluar rumah ya, durasinya 1 minggu untuk laporannya. Ntar LKM saya kirim, ada dasar teorinya, tujuannya segala macamnya. Kalian tinggal isi, kemudian kalian bahasan. Minimal tahu secara alam bagaimana tentang ekosistem, keanekaragaman, dan lingkungan. Ya. Pertemuan ke-6 dan ke-7 ini materinya sama tentang metabolisme. Kenapa ini materi yang sedikit tersulit? Ya. Karena yang dibahas itu adalah tentang anabolisme. Kalau anabolisme berarti tentang glikolisis, ya. Lalu ada katabolisme, ya. Kalau katabolisme fotosintesis, ya itu reaksi-reaksi. Jadi nggak mungkin saya menerangkan metabolisme dalam satu pertemuan. Nah, untuk anabolisme itu ada fermentasi, ya segala macam, respirasi aerob, anaerob. Jadi ingat ke kimia lah itu ya. Enzim-enzim, reaksi-reaksi, redox gitu ya. Kembali ke kimia. Nah, di sini saya harus dengan GMAT. Kenapa? Karena menerangkannya harus diterangkan. Ya. Lalu setelah 67 kita ke 67 kita ke 8 itu adalah ujian UTS. Kita udah mulai bicara UTS lagi nih. UTS. Jadi si UTS itu yang tadi ya ada metabolisme, ada ekologi, ya ada keanekaragaman dan membahas tentang ruang lingkup biologi. Setelah UTS, nah kita akan melakukan presentasi. Nah presentasinya itu yang pertama ya, mahasiswa mampu mengkomunikasikan dan mempresentasikannya berkaitan dengan tema sistem pencernaan dan nutrisi, sistem respirasi, sistem sirkulasi, sistem ekskresi, pengaturan saraf dan hormon, sistem endokrin dan reproduksi. Nah, setiap satu kelompok itu menerangkan
pencernaan dan nutrisi. Mengapa nutrisi masuk? Nggak mungkin kita menerangkan pencernaan kalau tidak tahu apa itu nutrisi. Apa yang diserap sama tubuh, apa yang dimakan sama tubuh, bagaimana proses penyederhanaan makanan menjadi nutrisi. Ya. Nah, di sini yang 7 kelompok itu tidak usah membuat makalah. Jadi hanya membuat PPT-nya yang menarik, ya, karena kemudian dipresentasikan. Karena dipresentasikan berarti kita menggunakan game ya, atau coba kita cari aplikasi yang memudahkan semua orang. Kalau WA nggak mungkin, tidak bisa hanya 8 orang kalau WA ya. Nah, di sini tugasnya membuat PPT dan presentasikannya bisa dilengkapi dengan YouTube, bisa dilengkapi dengan Flash gitu ya. Kemudian ada sistem diskusi. Nah, ketika sistem diskusi yang 6 kelompok itu akan bertanya kepada penyaji, maka harus berusaha untuk menjawabnya karena akan ada namanya rubrik penilaian presentasi. Jadi 6 kelompok itu akan saya kasih rubrik penilaian untuk menilai tim penyaji. Jadi kelompok 1 dapat 6 nilai dari kelompok 1 sampai 7 bagaimana dia melakukan